Nah, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Marhaban kepada ummahat, bapak-bapak yang eh, sudah bergabung insyaallah untuk beberapa saat ke depan kita akan membahas salah satu kitab yang sangat-sangat cocok tentunya dengan momen sekarang, momen eh, bulan Ramadan ya. Adapun bentuk kelas ini agak sedikit berbeda ya daripada umumnya. Yang pertama, Anda ingin menginformasikan bahwa tata cara pembelajaran atau mengkaji kitab ini, nanti umahat bapak-bapak bisa menyaksikan sendiri, ini salah satu bentuk dari pembelajaran STQ khususnya di bahasa Arab ya. Jadi membaca kitab seperti ini adalah salah satu level di antara level-level yang ada di STQ khususnya dalam kajian bahasa Arab. Kemudian ketika kita sudah mengetahui bahwa ini adalah salah satu level dari kajian bahasa Arab STQ, maka jangan aneh ketika mungkin sebagian dari ummahat bapak-bapak belum bisa mengikuti apa yang Ana sampaikan, atau sebagiannya ada yang sudah pernah belajar bahasa Arab, memiliki basic, bisa mengikuti pembelajarannya. Adapun pembelajarannya secara ringkas, secara umum, Ana akan baca sekarang ya per tema, tema, tema tertentu. Kemudian Ana akan meminta ummahat atau bapak-bapak yang siap untuk membaca setelah Ana baca. Maksudnya bagaimana Ustaz? Hari ini Ana akan baca satu materi, satu tema, kemudian pertemuan berikutnya Ana akan minta membacakan apa yang telah Ana baca dan terjemahkan. Kurang lebih itu saja. Dan Ana akan bertanya, mungkin tidak kepada khusus kepada seseorang, bertanya kepada semua peserta tentang kedudukan, maksud dari sebuah kalimat, dan sebagainya. Pokoknya masih berputar di sekitar kaidah bahasa Arab, khususnya umumnya pemahaman sebuah teks. Kemudian kita tidak mungkin menyelesaikan kitab ini ya selama Ramadan. Kita akan baca sampai pembahasan yang kita mungkin untuk membahasnya. Tapi kita akan membahas dan membaca sebanyak mungkin yang kita bisa. Tapi agar tidak berlama-lama, kita mulai saja eh, membaca kitabnya. Ana harap umahat dan bapak-bapak sudah memiliki kitab minimal PDF-nya ya. Taib. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatun. Muqaddimatun. Ini muqaddimah dari apa? Merupakan khobar dari mubtada yang mahdhuf ya. Bisa kita bilang hazihi muqaddimatun. Ini adalah muqaddimah. Alhamdulillahi alladzi manna ala ibadihi bimawasimil khairati. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, allazi yang naat dari lafzul jalalah, allazi manna. Manna itu menganugerahi ya. Manna itu memberikan anugerah. Manna yamunnu mannan. Artinya an'ama alaihi, memberikan nikmat atau memberikan anugerah. Segala puji bagi Allah yang memberikan anugerah ala ibadihi kepada para hamba-hambanya. Bimawasimil khairat. Mawasim merupakan jamak dari mausim. Ya, kalau sederhananya musim ya. Sederhananya kita bisa bilang bahasa Indonesianya musim. Tapi musim di sini biasanya merupakan peringatan besar. Jadi musim itu kan bahasa Indonesia itu sendiri adalah waktu tertentu yang berulang ya setiap periode tertentu. Dan musim di sini
Kalau dalam kamus-kamus, al-Idu al-Kabir, hari raya yang besar, ya. Hari raya atau musim yang besar. Segala puji hanya milik Allah yang menganugerahi kepada hamba-hambanya apa yang diberikan anugerah yang diberikannya apa? Mawasimil khairat adalah musim-musim kebaikan-kebaikan. Maksudnya apa di sini? Mawasimil khairat, periode kebaikan atau ya hari raya besar dari kebaikan. Ada yang tahu di sini mawasimil khairat maksudnya apa? Taib, ini kelas interaktif nggak apa-apa. Buka Ramadan. kalau Ramadan sahih. Ramadan maksudnya. Jadi alhamdulillah bagi Allah yang telah menganugerahi kepada para hambanya apa bulan Ramadan ini, ya. Liyaghfira lahum adz-dzunub, agar Allah mengampuni mereka adz-dzunub, dosa-dosa. Maksudnya liyaghfira dzunuba lahum, agar mengampuni dosa-dosa mereka. Maksudnya ya. Kemudian wayujzilu atau wayujzila. Kenapa Ustaz mansub? Karena wawunya waw ataf ke yaghfir. Jadi lamnya lamut ta'lil, bagi yang tahu ya kita sudah pelajari itu di Durusul Ghajili 2, yaghfir di sini mansub oleh an mudmarah setelah lamut ta'lil. Jadi menunjukkan sebab. Sebabnya untuk mengampuni dosa-dosa mereka. Wa yujzila lahum al-hibat. Wa yujzila lahumul hibat. Ustaz, yujzil apa Ustaz? Yujzil merupakan fi'il mudhari dari ajzala yujzilu. Ajzala yujzilu. Ajzala yujzilu itu ijzalan ya. Misal ana berikan contoh, ajzaltu li Zaidin al-ata. Ajzaltu. Ajzaltu li Zaidin al-ata. Maksudnya saya memberikan pemberian yang banyak li Zaidin, bagi Zaid. Jadi ajzaltul ata artinya aktsara. Kan. Jadi saya memberi dengan banyak. Maka ada syukran jazilan. Itu berasal dari akar kata yang sama. Syukran jazilan, rasa syukur, terima kasih yang banyak, yang melimpah. Taib. Selanjutnya, wa yujzila, dan agar Allah Subhanahu wa taala memperbanyak lahum, bagi mereka al-hibat. Al-hibat merupakan jama dari hibah, merupakan masdar dari kata wahaba. Wahaba. Wahaba itu menghabu, wahaba, yahabu, hibatan, bisa juga wahban. Seperti kata wada'a, yada'u, bisa di'atan atau wad'an. Artinya memberi dan menganugerahi, hibah, ya. Kalau dalam bahasa Arab, bahasa kita hibah. Dan hibah ini pemberian yang tidak meminta pengganti atau tidak ada maksud dalam pemberiannya. Ala kulli hal hibah atau anugerah memberikan banyak pemberian bagi mereka. Kemudian waffaqa man syaa. Waffaqa ini merupakan fi'il madhi dari waffaqa yuwaffiqu taufiqan. Waffaqa yuwaffiqu taufiqan.
berasal dari kata wawu, qaf, dan fa. Muwafiq, kalau sering dengar ana muwafiq, muwafiq itu artinya setuju dan selaras. Wafaqa yuwafiqu, memberikan taufik, maksudnya apa? Dari waw, qaf, dan fa itu menunjukkan keselarasan. Wafaqa yuwafiqu artinya memberikan keselarasan, kecocokan. Waffaqa man syaa, memberikan kecocokan, memberikan taufik bagi orang yang syaa, Allah Subhanahu wa taala inginkan dan kehendaki, lightinamiha. Iltinam merupakan masdar dari iltanama. Iltanama yaghtanimu. Iltinaman. Iltinaman. Kata iltanama ini memiliki dua makna arti yang besar. Yang pertama, iltanama. Iltanama artinya mengambil ghanimah. Ghanimah itu harta rampasan perang ya. Jadi iltanama al-jundi, maksudnya tentara tersebut mengambil harta rampasan perang. Atau iltanama juga bisa mengambil untung. Mengambil untung. Jadi bisa mengambil ghanimah atau bisa juga mengambil keuntungan. Jadi Allah memberikan keselarasan, kecocokan bagi orang yang Dia kehendaki untuk mengambil keuntungan dari pemberian-pemberiannya. Jadi agar mengambil untung dari pemberian yaitu hibah-hibah tadi, fa'ata'ahu wattaqahu, maka hamba tersebut taat kepada Allah dan bertakwa kepada Allah. Ata'a yuti'u ita'ah, itu merupakan taat ya. Ata'a yuti'u ita'ah. Ittaqa ini merupakan fi'il madhi dari kata ittaqa yattaqi, dari kata at-taqwa juga ya. Allah memberikan keselarasan, kecocokan bagi orang yang Dia kehendaki untuk mengambil untung dari pemberian-pemberiannya, maka dia hamba tersebut taat kepada Allah dan bertakwa kepadanya. Kemudian wa khadzala man syaa fa adha'a amrahu wa 'asahu. Wa khadzala, khadzala merupakan fi'il madhi dari khadzala yakhzulu. Khazlan atau khizlan. Khizlanan. Artinya menelantarkan. Menelantarkan. Sebetulnya khazala itu ketika seseorang bisa membantu, seseorang bisa membantu saudaranya, kemudian dia tidak membantu, nah itu khazala. Khazala. Jadi kalau dalam kamus, taraka an-nusrah. Jadi meninggalkan pertolongan. Maksudnya bagaimana? Dia bisa menolong tapi dia biarkan. Ya. Wa khadzala, dan Allah menelantarkan, membiarkan dan tidak menolong man syaa, yang Dia kehendaki. Yang Dia kehendaki. Fa adha'a amrahu, maka hamba tersebut adha'a. Adha'a yudhi'u. Dan adha'a yudhi'u ini menyia-nyiakan. Menyia-nyiakan atau mengabaikan. Ya, karena hamba tersebut mengabaikan perintah Allah, wa asahu, dan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Asa ya'si, dari kata ma'siyah.
bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Di sini muqaddimah ya. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan karunia kepada para hambanya dengan musim-musim kebaikan agar mengampuni dosa-dosa mereka dan memberikan banyak kebaikan atau memberikan banyak pemberian bagi mereka dan memberikan taufik bagi orang yang Dia kehendaki untuk mengambil keuntungan dari kebaikan atau dari pemberian Allah, maka hamba tersebut taat kepada Allah dan bertakwa dan meninggalkan menelantarkan orang yang Dia kehendaki, maka hamba tersebut menelantarkan atau menyia-nyiakan, mengabaikan perintah Allah dan bermaksiat kepada Allah. Ahmaduhu wa ashkuruhu, hamida yahmadu hamdan, syakara yashkuru syukran ya. Hamida yahmadu hamdan, syakara yashkuru syukran. Saya memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Akmala lana dina, yang Allah Subhanahu wa taala itu menyempurnakan bagi kami ad-din, agama. Akmala itu artinya menyempurnakan ya. Merupakan fi'il madhi dari akmala yukmilu ikmalan. Artinya menyempurnakan. Menyempurnakan agama bagi kita, wa atamma, dan atamma ini merupakan kata yang mirip dan semakna muradif dari akmala ya, dan menyempurnakan bagi kami an-ni'mata, kenikmatan. Kemudian radiya lanal islam dinan, dan Allah Subhanahu wa taala ridha Islam sebagai agama kami. Maksudnya gitu ya. Allah ridha Islam sebagai agama kami. Nah, radiya dari kata ridha ya, ridwan. Radiya yarda. Radiya yarda ridwanan. Artinya ridha. Radiya lana al-islam dinan. Jadi ridha menerima Islam bagi siapa, lana bagi kami, sebagai apa? Dinan. Ya. Kemudian wa syara'a lanal a'mal as-salihata, dan mensyariatkan bagi kita amal-amal yang saleh. Wa waffaqa lil qiyami biha, dan memberikan taufik. Kita sudah tahu tadi waffaqa itu memberikan kecocokan, keselarasan, lil qiyami untuk berdiri biha. Maksudnya di atas amal-amal soleh. Maksudnya apa? Al-qiyamu bil a'mali solihah. Al-qiyam bil amali solihah maksudnya mengerjakannya. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kita amal-amal soleh dan memberikan taufik agar kita cocok, diri kita cocok untuk melaksanakan amal-amal soleh tersebut. Wa rattaba 'alaiha al-ajra. 'Alaiha. Baik. Rattaba. Rattaba merupakan fi'il madhi dari rattaba yurattibu tartiban. Sebentar, ini cocok ya. Rattaba yurattibu tartiban. Rattaba yurattibu tartiban artinya itu menyusun. Secara bisa kita bilang rattaba yurattibu itu menyusun. Dan kalau kita perhatikan menyusun itu bagaimana? Ialah meletakkan sesuatu di tempatnya. Meletakkan sesuatu di tempatnya. Asal dari kata rattaba yurattibu, rattaba yartubu rutuban. Kalau akar katanya gini, rutuban. Artinya tetap.
artinya tetap kalau bahasa Sundanya ajeg apa ya? Bahasa bahasa kokoh lah, tetap bahasa Sundanya ajeg apa bahasa Indonesianya? Contoh ya, rotaba ar-rajulu fi shalah. Rotaba ar-rajulu fi shalah artinya orang tersebut eh, berdiri dengan tegak, kokoh berdirinya. Jadi laki-laki tersebut berdiri dengan kokoh dalam sholatnya. Dan rottaba yurattibu artinya meletakkan sesuatu di tempatnya. Dan meletakkannya itu dengan kokoh tentunya ya. Maka rottaba alaiha al-ajra. Maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala akan meletakkan eh, ganjaran al-ajr itu ganjaran atau pahala. Allah akan meletakkan ganjaran pahala baginya alaiha atas perbuatan amal-amal soleh tersebut. Jadi Allah Subhanahu wa taala intinya akan memberikan pahala bagi orang yang mengerjakan amal soleh tersebut. Jadi rottaba alaiha al-ajra bisa secara umum maknanya kita bisa bilang dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala dan ganjaran atas perbuatan amal soleh tersebut. Seperti halnya pahala tersebut Allah siapkan, Allah susun bagi orang-orang yang telah mengerjakan amal soleh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan bagiannya, orang ini telah memberikan amal soleh, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Jadi disusun dengan rapi, dengan cocok dan selaras. Kemudian wa ashhadu an la ilaha illa wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Dan saya bersaksi sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah, tidak ada syarikun, tidak ada tandingan baginya, tidak ada sekutu baginya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Salawatullahi wa salamuhu alaihi. Salawat Allah dan salam Allah Subhanahu wa taala bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi dan bagi para keluarganya wa ashabihi para sahabatnya wa man tabi'ahum dan bagi orang yang mengikuti mereka bi ihsanin dengan ihsan dan dengan baik. Tabi'a yatba'u taba'an artinya mengikuti, tabi'a yatba'u taba'an mengikuti. Taib amma ba'du. Adapun setelah semua ini gitu ya. Ini muqaddimahnya. Taib. Maka ini maksudnya buku ini ya. Buku ini yang sedang kita baca ini merupakan jumlatun min ahkamis siyami wa adabihi. Jumlah. Ustaz, maksud jumlah di sini maksudnya apa? Banyak hal ya. Kita bisa maknai kata jumlah. Jumlah itu kalau secara bahasa Arab kan merupakan kalimah gitu ya, jumlah. Tapi kata jumlah itu bisa artinya sekaligus. Misal jumlatan wahidatan. Maksudnya sekali periode sekaligus serentak jumlah wahidah. Misal akhadtu al-athas minal baiti jumlatan wahidatan. Saya mengambil perabotan dari rumah itu sekaligus serentak. Ya. Adapun yang dimaksud di sini adalah seperti ucapan ini jumlatul qawli. Maksudnya apa jumlatul qawli? Adalah ringkasan dan na'am. Jumlatul qawl artinya ringkasan. Ikhtisaruhu. Ringkasan dari ucapan. Jadi Ustaz, kita bisa bilang fahadhihi buku ini merupakan jumlah ringkasan min ahkamis siyam dari hukum-hukum saum wa adabihi dan adab-adab saum. Boleh bisa. Atau bisa juga ada ucapan seperti ini, misal jumlatul ulama,
Maksud jumlatul ulama maksudnya jama'atul ulama. Kumpulan artinya. Jumlah artinya kumpulan. Fahadhihi jumlah maksudnya ini merupakan kumpulan-kumpulan dari hukum-hukum saum dan adabnya. Tapi mungkin dua-duanya mungkin. Jadi mungkin kita bisa bilang ringkasan tentang hukum-hukum saum dan adabnya atau kumpulan tentang hukum-hukum saum dan adab-adabnya. Yang buku ini atau jumlah ini katabtuha yang saya tulis dia, ini kembali kepada jumlah maksudnya buku ini ya. Katabtuha saya menuliskannya syarhan sebagai syarah atau penjelas ala ahaditha atas hadis-hadis jama'tuha yang hadis tersebut saya kumpulkan fi hadzal mawdu' dalam tema ini. Jadi ini tentang buku ini berbicara tentang hukum saum dan adab-adab saum yang buku ini ditulis sebagai penjelas terhadap hadis-hadis yang pengarang kumpulkan himpun tentang maudhu saum ini. Di sini jama'tuha fi hadzal maudhu' ini merupakan jumlah fi'liyah terletak setelah ahadits. Ada yang tahu jumlah jama'tuha fi hadzal maudhu' kedudukannya sebagai apa setelah ahadits? Ada yang Naat. tahu? Nah, Na'at. Kenapa Na'at? ada jumlah yang disimpan setelah isim nakiroh. Sahih. Al-jumal ba'da an-nakirat as-sifat atau an-nu'ud ya na'at. Jadi kalimat yang terletak setelah isim nakirah itu adalah na'at. Wa qad ra'aitu dan sungguh ra'aitu dari kata ra'a yura'i mura'at mura'at ra'a yura'i artinya hafadh menjaga dan memperhatikan dari kata apa ro'a al-ghanam. Kalau ro'a al-ghanam artinya ya menjaga dan memperhatikan hewan gembalanya, maka ro'a yar'a itu mengembala. Waqad ra'aitu dan sungguh saya telah menjaga dan memperhatikan dengan baik batiha dalam menuliskannya, maksudnya dalam menuliskan buku ini jumlah, ini kembali kepada jumlah. Jadi dalam menulis buku ini, pengarang memperhatikan hal-hal berikut. Al-umura al-atiyah, hal-hal berikut ini. Yang pertama, haristu. Har, apa ya, ana lupa lagi hirsan. Harastu, haristu. Afwan, ana jadi lupa ya. Pertama cari dulu. 6. Harastu ya, harastu. Nah, nah, harasa yahrisu, bukan harisu. Harasa yahrisu hirsan. Artinya ishtaddat raghbatuhu. Kuat keinginannya, maksudnya sangat berhasrat, sangat menginginkan, sangat menyukai. Harastu alal ikhtisar. Saya sangat menyukai, saya sangat menginginkan yang namanya al-ikhtisar, meringkas atau ringkasan. Jadi buku ini dengan kata lain, mu'alif ketika menuliskannya itu sangat ingin bersemangat untuk meringkas. Maka dari sini, dari kata al-ikhtisar ini, buku ini bukan sepenuhnya tentang hukum yang berkelok-kelok, permasalahan yang beraneka ragam. Enggak ya. Buku ini ditulis oleh pengarang sebagai al-ikhtisar, ringkasan. Maka anak sendiri ketika membaca ini tidak belok ke sana ke sini ya. Karena yang diinginkan pengarang pun al-ikhtisar, ringkasan. Kemudian wa iradi asahhil aqwali fil mas'alati dan
Irad merupakan masdar dari kata aurada. Aurada. Aurada wazan af'ala ya. Wazan af'ala dari warada. Dan warada artinya datang untuk minum secara hukum asal ya. Warada itu datang untuk minum. Waroda asalnya secara bahasa asalnya waroda itu datang untuk minum. Tapi auroda di sini maksudnya menghadirkan, mendatangkan. Wa iradi, jadi saya sangat berhasrat untuk meringkas dan menghadirkan, mendatangkan asahhil aqwal. Asah merupakan isim tafdil dari kata sahih dan mendatangkan ucapan atau pendapat-pendapat yang paling benar fil mas'alah dalam satu permasalahan. Tetapi mubta'idan, dan saya juga menjauhi anil masailil khilafiyah, dan saya menjauhi tentang permasalahan-permasalahan khilafiyah. Jadi betul-betul ingin ringkasan, mudah untuk difahami. Mubta'idan anil masailil khilafiyati wa munaqashatil adillah. Munaqashah artinya munadharah. Munadharah. Munaqashah atau berdebat tentang dalil ya. Jadi saya menjauhi permasalahan-permasalahan khilafiyah dan jauh akan perselisihan perdebatan dalil. Illa kecuali mada'at ilaihil hajatu. Da'at merupakan fi'il madhi dari da'a ya. Da'a yad'u, dan kita sudah pelajari ini hukum naqis yang sudah belajar eh, level persiapan dan durusul lughah jilid 2 akan ingat ketika da'a naqis bertemu dengan tak ta'nis itu dihapus huruf ilahnya, tuhzafu alifu ma'a ta'i ta'nisi sakinah. Kita sudah pelajari itu ya. Maka kecuali yang kebutuhan memanggil kepadanya. Maksudnya bagaimana? Tadi kan kita bilang bahwa kita akan menjauhi permasalahan-permasalahan yang khilafiyah, kemudian perdebatan dalil, kecuali kebutuhan memanggil untuknya, kecuali di beberapa saat, beberapa permasalahan yang mesti Ana sebutkan tentang permasalahan khilafiyah tersebut, mesti Ana sebutkan tentang perdebatan dalil dan sebagainya. Jadi tidak betul-betul utuh, tidak ada permasalahan perselisihan dan tidak ada perdebatan dalil. Ada ketika kebutuhan itu memerlukannya. Li'anni, karena saya, li'anni bisa li'annani atau li'anni. Karena sesungguhnya saya aradtuha sahlatan muyassaratan salihatan lil qiraati. Karena sesungguhnya saya aradtuha. Aradtu merupakan fi'il madhi dari arada yuridu iradatan. Iradatan. Aradtu artinya saya ingin. Jadi arada kalau diidhafahkan kepada ta menjadi aradtu. Ini juga hukum misal ya. Hukum misal tuhzafu ainuhu idza sakanat lamuhu. Kita sudah pelajari itu. Jadi dihapus ainnya ketika lamnya sukun. Arad ini lamnya sukun, maka alifnya yaitu ain fi'il di sini hilang. Aradtuha, saya menginginkan jumlah ini, maksudnya buku ini, sahlatan, mudah. Muyassaratan, yang dimudahkan. Muyassarah itu dari kata yassara. Yassara. Yuyassiru. Yuyassiru. Taisiron. Artinya mempermudah, menjadikan mudah. Dan muyassar merupakan bentuk isim maf'ul dari yassar. Yassar itu mempermudah, berarti muyassir yang dimudahkan. Karena sesungguhnya saya menginginkan buku ini mudah dan dimudahkan, solihatan, cocok lil qiraati, untuk dibaca fil masajidi. Oh, jadi ini dia.
apa tujuan dari pengarang bahwa buku ini mudah dibaca di masjid-masjid alal jamaah, kepada orang-orang atau jamaah. La Kajian subuh, siyama, la siyama, terkhusus kajian la subuh, siyama, silsilah talaki Al-Quran. la siyama ba'da salatil asri. Pembahasan Al-Hadis Siyam Ahkam ada karya Syekh Abdullah bin Saleh Jadi terutama Fauzan. la siyama, terutama setelah sholat asar. Kama jarat alaihi adatul a'immati indana. Kama jarat, sebagaimana berlangsung, jara yajri. Jara yajri. Jara yajri. Jaryan atau jarayan. Jara yajri itu bentuk fiil untuk air ya sebetulnya. Jara yajri itu mengalir. Tajri min tahtihal anhar gitu ya. Mengalir. Tapi di sini maksudnya kama jarat, sebagaimana mengalir alaihi padanya adatul a'immah, kebiasaan imam-imam indana di sekitar kami. Maksud jarat di sini bukan mengalir, tapi maksudnya sebagaimana telah berlangsung alaihi terhadapnya, maksudnya membaca kitab setelah sholat asar, adatul a'immah, berlangsung kebiasaan, adah itu kebiasaan, al-a'immah itu jamak dari imam, indana, di sekitar kami, atau di yang kita miliki atau di sekitar kita. Jadi yang pertama yang kita dapat dari muqaddimah ini, karakteristik buku ini adalah al-ikhtisar, ringkasan ya. Adapun beliau akan mengutarakan pendapat yang paling benar menurut beliau tentunya. Ya. Baik. Kemudian yang kedua, lam a'zu. A'zu merupakan fiil dari aza ya'zu azwan. Aza ya'zu azwan. Azwan al-azwu atau azwan di sini bisa kita bilang titik koordinat. Jadi kalau kita bilang lam a'zu, saya tidak menentukan titik koordinat atau saya tidak menisbatkan intinya. Kalau dalam apa namanya? Dalam kamus, dalam mu'jam pasti artinya nasaba. Dan saya tidak menisbatkan kulla mas'alatin ila marji'iha. Jadi saya tidak menisbatkan setiap permasalahan kepada sumbernya. Jadi ketika ada permasalahan, Anda tidak sematkan ini sumbernya dari mana. Anda tidak selalu melakukan demikian. Li'alla. Ini asalnya li'an la, asalnya gitu ya. Terjadi idgham menjadi li'alla, agar tidak. Tatula, menjadi panjang. Hawashil kitabi, agar tidak menjadi panjang. Tola yatulu, tulan, menjadi panjang. Agar tidak menjadi panjang hawashi. Hawashi jamak dari hasyiyah. Hasyiyah itu adalah catatan kaki yang di pinggir, yang di bawah di sini ya, atau di pinggir buku biasanya ada catatan kaki dari buku. Jadi ketika ada permasalahan, tidak seluruhnya disematkan sumbernya agar tidak menjadi panjang catatan kitab. Wa innama, sesungguhnya saya hanya azautu al-masaila, menyebut apa, menisbatkan permasalahan-permasalahan al-khosoh, permasalahan-permasalahan khusus saja. Jadi azautu itu maksudnya menisbatkan permasalahan ini kepada siapa, sumbernya dari mana. Maka Anda bilang al-azwu itu bisa kita bilang titik koordinat. Jadi seperti permasalahan ini berada di dalam buku ini,
jilid sekian pengarangnya ini. Nah, itu titik koordinat disebutkan al-azwunya. Wa innama azawtul masail al-khassah, dan sungguhnya saya menisbatkan permasalahan-permasalahan yang khusus awin nukul. Nukul merupakan jama dari kata naqlun atau nuklah. Artinya naqlun itu riwayat-riwayat yang dinukil, riwayat yang dinukil. Jadi misal ini ada riwayat dari ucapan seseorang, dari ucapan pendapat seseorang, atau bahkan riwayat dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan disebutkan titik koordinat dari mana sumbernya itu dalam permasalahan khusus dan riwayat-riwayat yang dinukil seperti itu. Ya. Kemudian Al-Thalith, dan yang ketiga, kharrajtul ahaditsan nabawiyyata. Saya mentakhrij hadis-hadis Nabi bi'azwiha ila masadiriha. Dan saya mentakhrij hadis Nabi dengan menyebutkan penisbatan hadis tersebut kepada sumber-sumbernya. Jadi disebutkan hadis ini dari mana sumbernya. Dari Sahih Bukhari halaman berapa, dari Sunan Tirmidzi dari jilid berapa, halaman berapa, dan seterusnya nomor berapa. Ya. Fa'idha kanal hadithu, dan jika hadis tersebut fis sahihaini, ada pada kitab sahihain ini Bukhari, Al-Bukhari dan Muslim, au fi ahadihima, atau hadis tersebut ada di salah satu dari dua sahih tersebut, Al-Bukhari atau Muslim, iktafaitu bihi, saya mencukupkan dengan menyebutkan sahihain atau salah satu dari keduanya. Afwan, Ummahat, Bapak-bapak, izin sebentar ya. Izin sebentar. Afwan. Jadi di sini yang ketiga, pengarang akan menyebutkan sumber dari hadis Nabi ya. Jika hadis tersebut dalam Sahihain hanya disebutkan Bukhari Muslim, atau salah satunya disebutkan Rawahul Bukhari atau Rawahu Muslim. Wala azkuru ghairahu, dan saya tidak menyebutkan selainnya. Azkuru dari kata zakara yazkuru, menyebutkan. Zikron, zakara yazkuru itu menyebutkan, dan saya tidak menyebutkan selainnya, ghaliban, mayoritas. Ustaz, maksud ini apa Ustaz? Jadi dalam penyebutan hadis ini diriwayatkan siapa, kalau ada Bukhari Muslim cukup saja, tidak menyebutkan yang lain gitu ya. Wala azkuru ghairahu, dan saya tidak menyebutkan selainnya, ghaliban, mayoritas. Amma, adapun idza kana fi ghairihima, jika hadis itu, keadaan hadis itu fi ghairihima, ada di selain dari dua sahih Bukhari Muslim ya, fa inni, sesungguhnya saya, a'zuha, menisbahkan hadis tersebut ila sunani, ila sunani fil ghalib. Saya menisbahkan hadis tersebut kepada sunan Tirmizi, Sunan Ibnu Majah, dan seterusnya, fil ghalib, ghaliban, maksudnya fil ghalib, ghaliban, sama, mayoritas. Wa qad azidu, dan kadang-kadang saya menambah, alaiha, atas hal itu. Di sini ada footnote nomor 1. Wa ghalibu azwil ahadithi. Di sini meskipun ahadith mamnu' minas sharaf, tapi dia tetap majurnya dengan kasrah karena ada alif lam ya. Wa ghalibu azwil ahadith ila kutubish syuruhi kafathil bari, dan mayoritas azwi, koordinat hadis-hadis kepada, atau penisbatan hadis-hadis itu kepada buku-buku syarah seperti Fathul Bari, syarah Sahih Bukhari ya, Aunul Ma'bud, Tuhfatul Ahwazi, li ifadatil qari. Ifada merupakan masdar dari afada
yufidu ifadatan. Maksudnya mengambil faidah. Untuk pembaca mengambil faidah mawadhi al-hadis, tema-tema hadis min syuruhis sunnah, dari syarah-syarah as-sunnah. Sunnah di sini maksudnya hadis ya. Baik, kita lanjutkan. Kama azautul athara al-marwiyata. Seperti halnya saya menisbatkan athar-athar yang diriwayatkan anis sahabati, dari para sahabat, awit tabi'in, atau daripada tabi'in, hasba ittila'i. Hasba artinya wafqa atau wifqa. Sesuai ya. Ittila'i. Ittila' merupakan masdar dari kata ittala'a. Ittala'a asalnya na'am. Ifta'ala. Ittala'a. Yang sudah belajar shorof tentunya tahu ya. Ini hukum ibdal. Idza kanat fa ifta'ala wa mata sarafa minha ta'an aw dha'an aw sadan aw dadan qulibat ta ifta'ala ta'an wa udgimat fi ta. Di sini nah seperti itu. Jadi asalnya ittala'a menjadi ittala'a. Ittala'a dari kata tala'a. Tala'a. Ada tulu'u al-fajr atau tulu'u syams. Tulu'u asyams. Terbit matahari. Ittila'i, jadi tola'a itu artinya muncul dan nampak, yang asalnya tidak terlihat maka terurai terlihat jelas gitu ya. Ittila'i maksudnya adalah usahaku untuk memunculkan sesuatu, usahaku untuk menemukan kebenaran sesuatu. Jadi hasba ittila'i, sesuai dengan ilmuku, bisa. Ana bilang gitu saja. Sesuai dengan ilmu dan sesuai dengan pengetahuanku. Jadi ittala'a artinya usaha dia. Misal ittala'a ar-rajulu fi mas'alati zakah. Jadi ittala'a ar-rajul fi mas'alati zakah artinya orang tersebut berusaha sehingga permasalahan zakat itu muncul kebenarannya di depan dia. Taib. Jadi sesuai dengan pencarianku dan pengetahuanku. Ar-rabi, dan keempat. Rattabtu. Kita sudah bilang tadi, rattaba yurattibu artinya menyusun. Rattabtul ahaditha ala fusulin. Saya menyusun hadis-hadis berdasarkan fasal-fasal. Wa ja'altu. Jadi faslun misal, faslun, fasal atau tema maksudnya. Jadi berdasarkan tema-tema. Jadi tema sebelum Ramadan, tema ketika Ramadan, tema ketika akhir Ramadan. Kurang lebih gitu. Ya, kurang lebih seperti itu Anda bisa gambarkan. Wa ja'altu likulli faslin, dan saya jadikan dari setiap fasal itu majmu'atan minal ahadits, himpunan dari hadis-hadis, kumpulan dari hadis-hadis. Jadi setiap, misal di sini kan buku ini dibagi menjadi fasal-fasal, faslun, kemudian faslun, kemudian faslun gitu ya. Maka di setiap faslun ini memiliki tema tertentu. Misal tema di sini faslun yang pertama adalah temanya sebelum Ramadan. Maka dijelaskan hadis-hadis yang berkaitan dengan saum sebelum Ramadan, gitu ya. Atau faslun tentang akhir Ramadan, hadis-hadis yang berkaitan dengan akhir Ramadan dan seterusnya. Harastu ala tartibiha tartiban yatanasabu, dan saya sangat ingin, sangat menyukai untuk menyusun pasal-pasal ini dengan susunan yang cocok, sesuai. Yatanasabu, saling berselaras ya. Jadi cocok, yatanasab,
saya sangat menyukai untuk menyusun fasal-fasal ini dengan susunan yang sesuai ma'a ayyami Ramadhan. Ramadhan mamnu minas sharaf ya. Dengan hari-hari di bulan Ramadan. Walayalihi. Dan malam-malamnya. Jadi bagaimana hari-hari Ramadan itu kita lalui dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Maka ditulisnya itu sesuai dengan demikian sebelum Ramadan, ketika Ramadan dan di akhir Ramadan. Seperti itu. Ala an ala anna li imamil masjid. Ala anna li imamil masjid. Bagi imam masjid an yakhtara, ini bagi imam masjid ini yang memiliki jamaah nih, sebaiknya an yakhtara, memilih. Bagi imam masjid sebaiknya memilih minal ahadisi, di antara hadis-hadis, ma yarahu, apa yang dia anggap munasiban, cocok likulli yaumin, bagi setiap hari. Maksudnya bagi imam hendaknya memilih hadis-hadis yang cocok bagi hari yang sedang dia jalani. Kalau imam tersebut berbicara pada hari sebelum Ramadan, di sini ada temanya. Kalau imam berbicara tentang fadilah Ramadan, di sini ada pembahasannya. Kalau berbicara tentang ganjaran dan semangat orang untuk bersaum, di sini ada pembahasan. Jadi sesuaikan hadis-hadis yang dibaca dengan kebutuhan. Wa alaihi, dan bagi imam tersebut, an yaqra'a, hendaklah membaca ahaditsal faslil awwali qabla dukhuli asy-syahri. Dan hendaknya atau bagi imam itu membaca hadis-hadis di al-fasal awal qabla dukhuli syahri, sebelum masuknya bulan Ramadan. Asy-syahri di sini maksudnya bulan Ramadan. Oh, jadi kita akan membaca pasal yang pertama itu cocoknya dibaca sebelum Ramadan. Kenapa? Karena berkaitan tentang hukum sebelum Ramadan. Wa ahaditsa al-fasli al-akhiri, dan membaca hadis-hadis fasal akhir ba'da nihayatish syahri, setelah akhir dari bulan Ramadan. Limunasabati ahaditsa hadzaini, atau limunasabati ahadithi hadzaini al-faslaini lima dzukir, untuk keselarasan hadis-hadis dari dua fasal ini sebagaimana yang telah disebutkan. Jadi agar sesuai apa yang dibaca langsung dikerjakan. Fasal awal itu berbicara sebelum Ramadan, fasal akhir itu berbicara setelah Ramadan atau di akhir Ramadan. Maka baca sesuai dengan kebutuhan dan waktunya agar sesuai. Tapi di sini kita akan baca saja ya, meskipun kita sudah masuk Ramadan, kita akan baca di al-fasl al-awal. Jadi lebih kepada membaca kitabnya, lebih kepada mengikuti alur dan bersenang-senang dalam membaca kitab tentunya. Wa as'alullaha ta'ala, dan saya meminta Allah Subhanahu wa ta'ala an yaj'ala amali salihan wa liwajhihi khalisan, menjadikan amalku itu menjadi amal yang soleh dan karena wajah Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan ikhlas. Wa an yanfa'a bihi, dan memberikan manfaat dengan amal tersebut. Innahu waliyun dzalik wal qadiru alaihi, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala wali atas hal itu dan mampu atas hal itu, menjadikan amalku soleh dan ikhlas karenanya. Wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Salawat Allah dan salam Allah bagi Nabi kita Muhammad dan para keluarga dan para sahabatnya. Wa katabahu, dan menuliskannya, Abdullah bin Salihin al-Fauzan. Abdullah bin Salih al-Fauzan. Buraidah. Ini anak nggak tahu ini maksudnya apa. Nggak tahu ya. Ini tanggal 7 bulan 6 1415 Hijriah. Sekarang 1447.
Maksudnya pakai nggak ya, Ci Yulia? Berarti ini 15. Sekitar apa? 32 tahun yang lalu mungkin ya. Udah masuk. Sekitar 32 tahun yang lalu buku ini ditulis. Baik. Adapun ini Muqaddimatut Tibaah Ar-Rabi'ah, muqaddimah tentang cetakan keempat, kita tidak membacanya. Anda akan membaca hadisnya saja dulu ya. Hadisnya saja dulu. Baik. Dan kita akan akhiri. Pertemuan berikutnya kita akan baca sampai pembahasan hadis pertama sampai sini kurang lebih ya. Kita akan membahasnya dan ini sangat seru ya. Al-faslu al-awwal. Ini sebagaimana dijelaskan di awal sesuai dengan kebutuhan. Di sini al-faslu awal tadi juga disinggung berkaitan dengan sebelum Ramadan. Di sini dijelaskan tadi di muqaddimah wa alaihi, dan bagi imam itu untuk membaca hadis-hadis di fasal awal sebelum masuknya Ramadan. Kenapa? Karena berkaitan dengan Ramadan, sebelum Ramadan. Kita lihat baina yaday Ramadan. Ustaz, baina yaday maksudnya apa, Ustaz? Baina yaday itu sebetulnya tergantung konteks ya. Kalau ada kitab baina yadaik itu artinya di antara kedua tanganmu, maksudnya sangat dekat denganmu ya, ketika berada di depanmu. Antara kedua tangan maksudnya ada di depanmu, sangat dekat denganmu. Dan kata baina yadai itu dengan kata lain seseorang tersebut bisa menghukumi atau bisa mempergunakan apa yang di depannya. Misal contoh ya, contoh. Waqafa al-mujrimu waqafa al-mujrimu baina yaday al-qadi. Ya, orang yang bersalah itu berdiri di depan al-qadi. Maksud di depan ini maksudnya apa? Al-qadi tersebut bisa menghukumi dan mampu melakukan sesuatu bagi orang yang bersalah tersebut. Itu baina yaday. Jadi bisa kita bilang amam. Taib. Naam. Atau wada'tu al-kitab. Saya meletakkan kitab baina yadaih, di antaranya. Maksudnya amamahu mubasyarah. Saya meletakkan kitab di depannya langsung. Sangat dekat itu, di depannya langsung. Jadi makna yang pertama amamahu mubasyarah atau amam saja, di depan saja, tetapi ada makna menghukumi. Adapun yang ketiga makna baina yadai, kita bisa bilang kubail atau qabla. Kubail merupakan tasghir dari al-qablun. Qablun ya, nam qablu. Kita sudah tahu, tentu yang pernah belajar sorof di STQ akan mengetahui maksud dari tasghir ya, takribuz zaman atau makan. Qabla itu sebelum. Kalau sebelum banget beberapa saat sedikit lagi kubail. Ba'da itu setelah. Kalau sedikit lagi setelahnya itu bu'aid. Kubail atau qabla, sebelum. Contohnya baina yaday as-sa'ah. Beberapa saat sebelum terjadinya kiamat. Baina yaday as-sa'ah. Beberapa saat sedikit sebelum terjadinya kiamat. Ini juga sama. Baina yaday Ramadan. Beberapa saat sebelum masuk Ramadan. Jadi sangat cocok dibaca sebelum Ramadan. Baik, hadis pertama. Sahih ya, benar. Setiap fasal itu tema dan dijadikan majmu'atan minal ahadits. Mana tadi ya? Majmu'atan. Nah, dan setiap fasal itu saya jadikan majmu'atan, kumpulan, himpunan minal ahadits, dari hadis-hadis yang berkaitan dengan tema tersebut. Hukum sabqi Ramadana. Ramadana mudhaf ilaih, tanda jarnya dengan fathah, mamnu minas sharf ya. Hukmu sabqi. Sabqi merupakan masdar dari kata sabaqa yasbiqu. Sabqan artinya mendahului. Hukum mendahului Ramadan bisawmi, dengan saum.
Maksudnya bagaimana? Nanti kita lihat ya jelasnya rinciannya. Intinya Ramadan, sebelum terjadinya Ramadan, dia saum terlebih dahulu. Tetapi dengan rincian yang akan kita bahas. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, atau diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqaddamu. Taqaddamu merupakan fi'il mudhari dari taqaddama. Taqaddama itu artinya mendahului, berada di depan. Janganlah kalian mendahului Ramadhan, bulan Ramadan, bisaumin, afan, bisaumi yaumin. Janganlah kalian mendahului Ramadan itu dengan saum satu hari, wala yaumain, tidak pula dengan dua hari. Jadi janganlah kalian mendahului bulan Ramadan, sebelum terjadinya Ramadan itu kalian saum satu hari atau sekalian saum 2 hari. Saum apa yang kita nggak boleh lakukan? Sampai sini, mutlak saum apapun nggak boleh. Tapi nggak demikian ya, nggak demikian. Nanti ringkasannya apa, rinciannya, penjelasannya ada di bawah. Illa, kecuali rajulun, seorang laki-laki, karena kita tahu di nahwu ya, maksud dari kana ittisafu ismiha bi khabariha fi waqti atau fi zamanil madhi, fi zaman ya Allah, fi zamani al madhi ma'al inqita' awil istimrar, itu ya makna kana. Seperti ana bilang kana Zaidun maridun. Kana Zaidun maridun artinya disifati isim kana yaitu Zaid dengan khobar kana yaitu marid. Jadi disifati Zaid dengan sakit kapan? Fi zamanil madhi, di waktu lampau. Jadi di sini ingin menjelaskan kana Zaid itu adalah Zaid disifati sakit kapan? Di waktu lampau. Jadi Zaid dulu sakit. Bisa ma'al inqita itu berarti dulu saja sakitnya, tidak bersambung sampai sekarang, awil istimror, atau bersambung seperti sampai sekarang dan kapanpun. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Banyak. Ala kulli hal seperti itu ya. Jadi di sini ana ingin jelaskan seperti ini. Kecuali seorang laki-laki keadaannya dulu apa? Sebelum Ramadan. Sebelum-sebelumnya. Jadi disifati laki-laki tersebut dengan apa? Yasum, dengan saum. Kapan? Di waktu lampau. Jadi kecuali laki-laki yang dia itu dahulu sauman, yang terbiasa saum dulu ya. Sebelum Ramadan dia itu terbiasa untuk saum, yasumu sauman, saum dengan satu saum, fal yasumhu, maka hendaklah dia saum dengan saum tersebut. Fal yasumhu, ini lamul amr, boleh sukun, boleh kasroh ketika didahului oleh fa, waw, dan thumma. Kita sudah pelajarinya di at-tuhfa as-saniyah. Falyasumhu atau falyasumhu, maka hendaklah dia saum dengan saum tersebut. Rawahul Bukhari wa Muslimun, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Di sini banyak pertanyaan bagi kita dan akan dijelaskan di dalam di dalam syarahnya. Yang pertama, janganlah kalian mendahului Ramadan dengan saum 1 hari atau 2 hari. Saum apa yang dimaksud? Apakah mutlak seluruh saum? Kecuali bagi seseorang yang sudah terbiasa saum dengan satu saum tertentu, maka hendaklah dia saum. Maksudnya bagaimana? Ana gambarkan secara ringkas ya. Jadi maksud dari janganlah kalian saum janganlah kalian mendahului Ramadan dengan saum 1 hari dan saum 2 hari. Maksud dari saum itu apa? Kalau maksud dari saum itu adalah saum sebelum 1 hari atau 2 hari bertepatan dengan saum yang biasa dia lakukan, seperti saum Senin Kamis, saum Daud, ternyata bertepatan 1 atau 2 hari sebelum Ramadan, ya dia saum saja. Karena Nabi SAW
kecuali seseorang yang sudah terbiasa saum, maka hendaklah dia saum dengan saum yang sudah dia biasa lakukan. Tetapi yang Nabi SAW larang ini adalah saum 1 atau 2 hari sebelum Ramadan sebagai bentuk kehati-hatian. Khawatirnya sudah masuk Ramadan, anak saum saja. Enggak boleh ya. Ini hilal atau enggak ya? Yaudah, saum saja. Sebagai bentuk kehati-hatian anak takutnya masuk ke bulan Ramadan. Enggak. Dan nggak bisa seperti itu. Nanti lebih jelasnya ada di pembahasan bawah. Ya. Jadi pertemuan berikutnya kita akan belum membaca kitab terlebih dahulu. Untuk para peserta, anak akan bereskan dulu sampai pembahasan ini nih. Nah, sampai halaman ini. Setelah itu anak akan meminta para peserta untuk membaca pembahasan tertentu atau paragraf tertentu. Tapi tidak seluruh peserta. Anak akan meminta peserta yang bersedia. Ustadz, jadi apa sih fungsi kita membaca kalau Ustadz sudah bacakan dan sudah eh, terjemahkan, banyak faedahnya. Yang pertama, eh, tentunya banyak kosakata yang peserta dapatkan, dan kosakata itu akan terus berulang dan ada terus ya. Kita baru membahas beberapa atau beberapa paragraf, 2 halaman pun enggak gitu ya. Tapi sudah banyak, ada beberapa kosakata yang terulang. Sekarang bayangkan kalau kita membaca buku seperti ini sampai habis buku 1 ini, maka buku kedua dengan mu'alif atau pengarang yang sama tidak akan terlalu sulit karena akan banyak kosakata yang muncul kembali. Kemudian, meskipun Anda sudah membacakan, menerjemahkannya, tapi percayalah, tidak seluruh peserta akan siap untuk membacakannya kembali. Ya, maka Anda akan coba dulu baca agar memberi arahan bagaimana nanti membacanya, menerjemahkannya. Nanti setelah mempersiapkan umat bapak-bapak, Anda akan minta bagi siapa saja yang siap untuk membaca dan menerjemahkan. Baik, sebelum Anda tutup, silahkan seperti biasa, apakah ada pertanyaan dari bapak-bapak atau ummahat terkait apa yang telah kita baca? Ustadz mau bertanya, Boleh, silahkan. yang arti yang tadi itu kan maksudnya yang kita kan biasa rutin saum Senin Kemis atau al-yaumul bid. Kemudian pas taruhlah saum itu misalnya hari Jumat kan. Kalau misalnya saum biasa kan Senin Kamis tuh Kamisnya sampai itu dilakukan udah lama kayak misalnya bertahun-tahun. Nah, pas jatuhnya saum itu kan hari Jumat. Nah, berarti kita boleh saum Senin Kamis pas hari Kamisnya kalau gitu. Kalau dari hadis Boleh, ini. boleh. Betul, boleh. Ya. Nah, Nanti lebih jelasnya akan dijelaskan lebih rinci ya oleh Syekh Sholih Fauzan, lebih rincinya mana yang dilarang dan maksud dari saum yang dilarang itu mana, yang dibolehkan itu mana, itu lebih rincinya akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Adapun jawaban dari pertanyaan umum, betul, kalau kita sudah terbiasa untuk melaksanakan saum di Senin Kamis, misal ternyata Ramadannya jatuh pada hari Jumat, maka Ustadz, Anda sudah terbiasa saum hari Kamis, apakah boleh Anda melaksanakan saum? Boleh, karena masuk kepada istisna atau pengecualian Rasul. Kecuali laki-laki yang sudah terbiasa, yang dahulunya saum 1 saum, maka hendaklah dia saum meskipun bertepatan dengan 1 atau 2 hari sebelum Ramadan. Adapun 1 atau 2 hari saum Ramadan yang dilarang, itu ada rinciannya ya. Dan sebetulnya intinya hanya di 2 paragraf ini nih, Masya Allah ya. Pensyarah meringkas maksud dari hadis tersebut serta larangan-larangannya dalam paragraf ini, dan butuh penjelasan tentunya. Nah, seperti itu. Ada lagi, silahkan ummahat bapak-bapak. ya jazakallah khairan. Wa iyyakum. Baik, ada lagi silahkan. Kalau tidak ada, kita cukupkan. Syukran jazilan. Naktafi bihadzal qadar wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Anda kembalikan ke admin. Silahkan. Baik. Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung kajian hari ini. Semoga